Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah di channel Victor Networking. Kali ini saya akan membahas Superlab CCNA 200-301 Superlab 2. Oke, di sini ada beberapa topik di Superlab 2. Pertama, VLAN trunking, kedua, DHCP server, 3, router on stick, 4, switch virtual interface, 5, routing EIGRP, 6, routing OSPF, 7, mutual redistribution, 8, DNS server, 9, web server, 10, access list. Oke, pada instruksi pertama yaitu melakukan basic configuration. Jadi kita konfigurasi hostname-nya seperti biasa, lalu kita konfigurasi juga enable secret-nya dengan password SID. Kita masuk pada switch 1. Oke, lalu kita masuk pada router 2. Hostname RTR 2, enable secret SID. Lalu ada switch 3, hostname-nya SW3, enable secret SID. Lalu pada switch 4, hostname-nya SW4, lalu enable secret SID. Lalu pada router 3, hostname-nya RTR3, enable secret SID. Lalu pada multi layer switch 1, hostname-nya MLS1, enable secret SID. Lalu pada router 1, hostname RTR1, enable secret SID. Lalu pada router 4, RTR4, lalu enable secret SID. Lalu pada router 5, hostname RTR5, enable secret SID. Lalu pada multi layer switch 2, hostname MLS2, enable secret SID. Lalu pada
5. Lalu enable secret SID. Lalu pada switch 6 enable quantity postname nya SW6. Lalu enable secret SID. Oke. Langkah kedua yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2 dan router 2. Oke, jadi pertama buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Lalu kedua, konfigurasi port fetch di setiap interface yang terhubung ke PC. Lalu yang ketiga, konfigurasikan allowed VLAN. Lalu keempat, konfigurasikan DHCP server di router 2 untuk semua VLAN. Setting DNS servernya ke 192.168.100.2. Lalu di bawah ini adalah IP address untuk setiap VLAN. Lalu router 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Lalu setelah itu lakukan konektivitas. Ini adalah IP address untuk VLAN 10 sampai 40. Kita masuk pada switch 1. Kita buat VLAN-nya. Lalu VLAN 20, name-nya VLAN 20. Lalu VLAN 30. Lalu VLAN 40. Oke, setelah itu kita lihat interface untuk VLAN 10, yaitu FA0/2 sampai 3, switch port mode access, switch port mode akses VLAN 10, spanning tree port fetch. Lalu untuk VLAN 20 yaitu FA0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, spanning tree port fetch. Lalu pada interface FA0/1 kita ketik switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 10 sampai 40. Lalu pada switch 2 kita buat VLAN-nya. Lalu namai VLAN-nya VLAN 10. Lalu VLAN 20 namanya VLAN 20. Lalu VLAN 30 namai VLAN-nya yaitu VLAN 30. Lalu VLAN 40 namai VLAN-nya yaitu VLAN 40. FA0/1 kita ketik switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 10 sampai 40. Lalu pada VLAN 30 interface-nya yaitu dari FA0/2 sampai 3, switch port mode access, switch port access VLAN 30, spanning tree port fetch. Lalu pada VLAN 40 yaitu FA0/4 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 40. Lalu ketik spanning tree port fetch.
sini juga sudah dikonfigurasi terangnya. Lalu kita masuk pada router 2. Kita lihat port interface yang terhubung ke router 2 yaitu FA0/0, 1/0, dan 4/0. Kita ketik interface range FA0/0, lalu FA1/0 dan FA4/0, lalu ketik no shutdown. Lalu kita lihat di sini port interface yang terhubung ke VLAN 10 dan 20 yaitu FA1/0. Lalu kita ketik encapsulation.1q10, lalu IP address 192.168.10.1, lalu DHCP nya IP DHCP full VLAN 10, lalu networknya yaitu 192.168.100.2. Lalu kita masuk pada interface FA1/0.20. Kita ketik encapsulation.1q20, lalu IP addressnya 192.168.20.1, lalu IP DHCP full VLAN 20, lalu networknya kita masukkan 192.168.20.0, lalu default routernya yaitu 192.168.20.1, lalu DNS nya yaitu 192.168.100.2. Lalu kita lihat port interface yang terhubung ke VLAN 30 dan 40 yaitu FA0/0, interface FA0/0.30. Kita masuk pada subinterface-nya encapsulation.1q30, IP address 192.168.30.1. Default routernya yaitu 192.168.30.1 dan DNS nya yaitu 192.168.100.2. Lalu interface FA0/0.40 encapsulation.1q40, IP address 192.168.40.1, 255.255.255.0, lalu IP DHCP full VLAN 40, lalu networknya yaitu 192.168.40.0, lalu 255.255.0, lalu default routernya yaitu 192.168.40.1. Lalu DNS nya yaitu 192.168.100.2. Oke, sudah masuk IP nya. Lalu pada PC VLAN 20
Oke, sudah masuk juga IP-nya. Lalu pada VLAN 30. Oke, sudah masuk juga IP-nya. Lalu pada PC di VLAN 40. Oke, sudah masuk IP-nya. Lalu langkah ketiga yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan router 3. Jadi untuk langkah-langkahnya masih sama dengan langkah-langkah yang ada di part 2. Kita konfigurasi VLAN 50 dan 60. Masuk pada switch 3. Kita buat VLAN-nya yaitu VLAN 50. Lalu namai VLAN-nya VLAN 50. Lalu VLAN 60. Lalu VLAN 60 namanya. Lalu setelah itu kita lihat interface FA0/0 dan FA0/1, interface range FA0/1, FA0/6. Kita ketik switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 50 sampai 60. Lalu pada VLAN 50 kita lihat di sini FA0/2 sampai 3, sedangkan VLAN 60 yaitu FA0/4 sampai 5. Interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode access, switch port access VLAN 50. Spanning tree port face. Lalu interface range FA0/4 sampai 5. Lalu kita ketik switch port mode access, switch port access VLAN 60. Spanning tree port face. Oke, lalu pada switch 4, kita enable, lalu SID, lalu config, lalu kita buat VLAN-nya VLAN 50. Lalu namai VLAN-nya yaitu VLAN 50. Lalu VLAN 60, namai VLAN-nya yaitu VLAN 60. Lalu interface FA0/1, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 50 sampai 60. Lalu FA0/2 sampai 3 yaitu switch port mode access, switch port access VLAN 50. Spanning tree port face. Interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 60. Spanning tree port face. Oke, setelah itu kita masuk dulu pada router 2. Kita exit. Di sini kita ketik dulu IP DHCP exclude address yaitu 192.168.10.1. Lalu untuk VLAN 20 yaitu 20.1, VLAN 30 yaitu 30.1, dan VLAN 40 yaitu 40.1. Oke. Lalu pada
router 3, kita ketik enable, lalu SID, lalu quantity, lalu kita lihat port interface yang terhubung ke router 3 yaitu FA0/0, lalu FA1/0 dan FA4/0. No shutdown. Oke, kita lihat port interface yang terhubung ke switch 3 dan switch 4 adalah FA0/0. Kita masuk pada sub interface-nya untuk konfigurasi VLAN 50 encapsulation.1Q50 IP address 192.50.1.255.255.255.0 IP DHCP pool VLAN 50, lalu networknya, lalu data routernya, oke, lalu masuk pada interface FA0/0.50, lalu encapsulation.1Q60, lalu IP address 192.168.60.1, lalu setelah itu IP DHCP pool VLAN 60, lalu networknya, lalu data routernya, oke, lalu kita exit, lalu IP DHCP exclude address, oke, lalu kita masuk pada PC di VLAN 50. Kita lihat, oke, sudah masuk IP-nya. Kita lihat lagi pada PC yang ada di VLAN 50. Oke, sudah masuk. Lalu pada VLAN 60, oke, sudah masuk. Lalu PC yang ada di VLAN 60 lagi. Oke, sudah masuk. Oke, langkah keempat yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, switch 5, switch 6 dan multi layer switch 1, yaitu VLAN 70 sampai 90. Oke, kita masuk pada switch 5. Oke, lalu enable SID quantity, lalu kita buat VLAN-nya VLAN 70, namai VLAN-nya yaitu VLAN 70, lalu VLAN 80, namai VLAN-nya yaitu VLAN 80, lalu VLAN 90, namai VLAN-nya yaitu VLAN 90. Lalu kita masuk, lalu kita lihat VLAN 70 port interface-nya yaitu FA0/2 sampai 3, interface range FA0/2 sampai 3, lalu kita ketik switch port not access, switch port access VLAN 70, lalu spanning tree port face. Lalu kita lihat pada VLAN 80 yaitu FA0/4 sampai 5, lalu kita ketik switch port not access, switch port access VLAN 80, spanning
Oke, lalu kita lihat pada FA0/1 yang terhubung ke multi layer switch 1. Kita ketik switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 70 sampai 90. Oke, lalu pada switch 6 kita masuk pada switch 6, lalu enable SID config, lalu buat VLAN-nya yaitu VLAN 70, lalu nama VLAN-nya, lalu VLAN 80, lalu nama VLAN-nya, lalu VLAN 90. Oke, lalu kita lihat port interface yang terhubung pada VLAN 70 yaitu FA0/2 sampai 3, switch port not access, switch port access VLAN 70, spanning tree port face. Lalu FA0/4 sampai 5 yaitu VLAN 80, switch port mode access, switch port access VLAN 80, spanning tree port face. Oke, lalu pada VLAN 90 yaitu FA0/6 sampai 8, switch port mode access, switch port access VLAN 90, lalu spanning tree port face. Oke, setelah itu kita lihat FA0/1, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 70 sampai 90. Lalu kita masuk pada multi layer switch 1. Kita enable SID config. Lalu kita lihat FA0/1 sampai 3 kita trunk terlebih dahulu. Kita ketik switch port trunk encapsulation .1q, switch port mode trunk, lalu switch port trunk allowed VLAN 70 sampai 90. Lalu kita buat dulu VLAN-nya yaitu VLAN 70, lalu VLAN 80, lalu nama VLAN-nya, lalu VLAN 90, lalu nama VLAN-nya yaitu VLAN 90. Lalu kita masuk pada interface VLAN 70, lalu IP address 192.168.70.1, lalu IP DHCP full VLAN 70, lalu networknya, lalu subnet masknya, lalu default routernya, lalu DNS-nya 192.168.100.2, lalu interface VLAN 80, lalu IP address 192.168.80.1, lalu subnet masknya, lalu IP DHCP full VLAN 80.
lalu DNS-nya yaitu 192.168.100.2. Lalu kita masuk pada interface VLAN 90, lalu IP address-nya yaitu 192.168. lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu IP DHCP full VLAN 90, lalu networknya yaitu 192.168.90.0, lalu 255.255.255.0. lalu default routernya 192.168.90.1, lalu DNS-nya 192.168.100.2. Lalu kita ketik IP DHCP exclude address 192.168.70.1, lalu 80.1, lalu 90.1. Lalu kita lihat apakah IP-nya masuk pada masing-masing PC. Oke, berhasil. Lalu pada PC di VLAN 80 kita lihat apakah berhasil. Oke, berhasil. Lalu pada VLAN 70 apakah berhasil. Oke, berhasil juga. Lalu di VLAN 80 lagi kita lihat apakah berhasil. Lalu pada VLAN 90 kita lihat, PC di VLAN 90 kita lihat. Oke, berhasil. Lalu kita lihat pada instruksi part kelima, yaitu konfigurasi VLAN di multi layer switch 2. Berarti kita konfigurasi satu VLAN saja, yaitu VLAN 100. Oke, kita masuk pada multi layer switch 2, lalu config, lalu kita buat VLAN-nya yaitu VLAN 100, lalu namai VLAN-nya. Lalu kita lihat port yang terhubungnya yaitu FA0/1 sampai 2, interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode access, switch port access VLAN 100. Oke, lalu kita ketik spanning tree port face. Oke, lalu pada FA0/3 sampai 4, interface range FA0/3 sampai 4, kita ketik switch port trunk encapsulation.1q switch port mode trunk. Oke, lalu kita konfigurasi IP-nya, interface VLAN 100, lalu IP address-nya yaitu 192.168.100.1, lalu 255.255.255.0. Lalu kita copy saja, kita salin saja IP-nya. Untuk 100.2 adalah server DNS, kita masuk pada server DNS, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.100.2, lalu default gateway-nya 100.1, lalu DNS servernya 100.2. Lalu pada web servernya
Untuk web servernya yaitu atau server webnya yaitu IP-nya 100.3. Lalu default gateway-nya masih sama yaitu 100.1. Begitu juga dengan DNS-nya yaitu 100.2. Oke, setelah itu kita lakukan konektivitas antara VLAN 10 dengan VLAN 20. Kita lihat dulu. Oke, successful. Lalu pada VLAN 50 dengan VLAN 60. Oke, successful. Lalu pada VLAN 100. Oke, successful. Oke, lalu instruksi yang keenam yaitu konfigurasi point-to-point addressing between routers and multi-layer switch 2. Berarti kita konfigurasi setiap IP yang ada di setiap router yang terhubung. Jadi setiap router yang terhubung ini kita konfigurasi IP-nya. Kita masuk pada router 2, enable, lalu SID, lalu config. Kita lihat FA4/0 itu IP-nya adalah 10.10.10.2. Interface FA4/0, IP address 10.10.10.2, lalu 255.255.252. Lalu pada router 3, enable SID config, lalu interface FA. Kita lihat di sini 4/0. Kita nyalakan dulu port interface-nya. Kita lihat dulu apakah sudah. Oke, sudah. Lalu kita masuk pada interface FA4/0. Lalu IP address-nya yaitu 10.10.10.20 10.10.10.6. Lalu 255.255.252. Lalu kita lihat pada interface FA1/0 yaitu 10.10.10.25. Oke, lalu pada router 1 yang berada di tengah, kita masuk enable SID config. Kita nyalakan dulu port interface-nya. Interface range FA5/0, FA4/0, no shutdown. Oke, lalu interface FA5/0, IP-nya yaitu IP-nya yaitu 10.10.10.1, 255.255.252. Lalu interface FA4/0, IP address-nya yaitu 10.10.10.2.
255.5 255.255.252. Lalu pada interface SE2/0 kita no shutdown. Lalu IP address-nya yaitu pada interface SE2/0 untuk IP-nya yaitu 10.10.10.9 255.255.252. Lalu SE3/0 yaitu no shutdown. Lalu IP address-nya yaitu 10.10.10.13 255.255.252. Oke, lalu setelah itu kita masuk pada router 4, enable ID config. Lalu kita lihat port interface-nya, interface SE2/0, kita ketik no shutdown. Lalu IP-nya yaitu 10.10.10 2.10, lalu 255.255.252. Lalu pada FA0/0 yaitu 10.10.10.17. IP address-nya yaitu 10.10.10.17 255.255.252. Lalu pada router 5 kita enable SID config interface SE2/0. Lalu no shutdown. Lalu IP address-nya yaitu 10.10.10.14. Lalu 255.255.252. Lalu interface FA0/0 no shutdown. IP-nya yaitu 10.10.10.21 255.255.252. Lalu kita masuk pada multi layer switch 1. Kita ketik interface FA0/1, lalu no switch port, lalu IP address-nya yaitu 10.10.10.26.255.255.252. Kita lihat pada router 3. Oke, benar IP-nya. Lalu pada multi layer switch 2 exit, lalu interface FA0/3. Lalu IP address-nya yaitu 10.10.10.18, lalu 255.255.252. Lalu interface
A0/4, lalu non switch port, lalu IP addressnya yaitu 10.10.10.22. Oke, setelah itu kita masuk pada part 7 yaitu konfigurasi EIGRP di router 1, router 2, router 3, dan multi layer switch. Oke, yang berarti kita konfigurasi EIGRP-nya yang bagian sini yaitu router 1 sampai 3 dan multi layer switch 1. Kita exit terlebih dahulu, lalu router EIGRP 10, lalu no auto summary. Jadi di sini kita menggunakan wildcard mask dan juga disable auto summary. Oke, kita masukkan networknya yaitu kita masukkan networknya yaitu 10.10.10.0, lalu 0.0.0.3, lalu networknya kita masukkan lagi yaitu 10.10.10.4. Oke, lalu pada router 2 kita masuk ketik router EIGRP 10, lalu networknya yaitu kita ketik dulu no auto summary, lalu networknya yaitu 10.10.10.0.0.0.3, lalu network dari setiap VLAN-nya yaitu 192.10.0.0.0.0.255. Ya, lalu VLAN 20, lalu VLAN 30, dan VLAN 40. Lalu pada router 3 ketik router EIGRP 10, lalu no auto summary, lalu networknya yaitu 10.10.10.4, lalu 0.0.0.3, lalu network yang satunya lagi yaitu 10.10.10.24, 0.0.0.3. Lalu pada VLAN 50 juga kita masukkan networknya yaitu 50.0.0.0.255. Untuk VLAN 60. Lalu pada multi layer switch 1 kita ketik router EIGRP 10. Oke, maaf, kita ketik terlebih dahulu IP routing, lalu router EIGRP 10, lalu no auto summary, lalu networknya yaitu 10.10.10.24, lalu 0.0.0.3. Lalu kita masukkan network VLAN 70 sampai 90, 255.
dan 90.0. Oke, langkah berikutnya yaitu konfigurasi OSPF di router 1, router 4, router 5, dan multi layer switch 2. Lalu gunakan OSPF dengan ID 1 dan kita masuk pada router 1. Kita ketik router OSPF 1. Kita tawarkan IP. Kita masukkan network yang mengarah ke router 4 dan 5, yaitu 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0. Oke. Lalu 12. Lalu masuk pada router 4. Lalu router OSPF 1. Lalu networknya yaitu untuk networknya yaitu 10.8 0.0.0.3 area 0. Lalu network berikutnya yaitu 10.10.10.16. Lalu 0.0.0.3 area 0. Lalu pada router 5 kita ketik router OSPF 1. Lalu networknya yaitu 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0. Lalu 10.10.10.10.20. Lalu pada multi layer switch 2 kita ketik IP routing, lalu router OSPF 1, lalu networknya yaitu 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0. Lalu titik 20. Lalu setelah itu kita masukkan network VLAN 100 yaitu 100.0, lalu 0.0.0.255 area 0. Oke, kita masuk pada langkah berikutnya yaitu konfigurasi mutual redistribution di router 1. Oke. Lalu kita masuk pada router 1. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketik router EIGRP 10. Lalu kita ketik redistribute OSPF 1 metric 11111. Jadi redistribute ini fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa protokol routing yang berbeda menjadi satu agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi intinya kita itu seperti meletakkan protokol routing di dalam protokol routing lainnya. Misalkan di sini
kita masuk pada protokol routing EIGRP. Lalu setelah kita masuk pada protokol routing EIGRP, kita masukkan lagi protokol routing OSPF. Jadi seperti menaruh protokol routing di dalam protokol routing, ya kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya kita ketik router OSPF 1, lalu redistribute EIGRP 10 subnet. Oke, di sini kita memasukkan protokol atau memasukkan semua rute yang menggunakan protokol routing EIGRP ke dalam protokol routing OSPF dengan ID 1. Oke, setelah itu kita masuk pada konfigurasi berikutnya, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Jadi di sini kita konfigurasi DNS servernya. Pertama-tama kita buat atau record untuk Akademi Sekolahan ID dengan IP 100.3, lalu buat sinamenya, sinam recordnya dengan www.akademi sekolahan ID dengan hostname Akademi Sekolahan ID. Lalu konfigurasi server webnya dengan menampilkan welcome to Akademi Sekolahan ID. Kita masuk pada DNS server, lalu kita pergi ke menu service, lalu DNS, lalu kita nyalakan dulu DNS service-nya, lalu namai DNS-nya yaitu Akademi Sekolahan ID. Lalu IP-nya yaitu 192.168.100.3. Lalu kita ganti tipe DNS-nya menjadi sinam. Kita ketik www.akademi sekolahan ID, lalu hostname-nya yaitu Akademi Sekolahan ID. Oke, langkah terakhir yaitu konfigurasi access list. Jadi kita konfigurasikan access listnya di multi layer switch 2 untuk memblokir paket HTTP ke server. Jadi kita gunakan access list dengan nama blok HTTP. Dan di sini kita harus pastikan bahwa semua klien tidak dapat mengakses HTTP tetapi dapat mengakses HTTPS. Oke, lalu kita masuk pada multi layer switch 2. Kita exit, lalu kita ketik IP access list extended block HTTP. Lalu kita ketik deny TCP any. Lalu di sini kita masukkan network dari servernya yaitu 192.168.100.0, lalu wildcard bitsnya yaitu 0.0.0.255, lalu EQ 80, lalu kita ketik permit IP any. Setelah itu kita enter, lalu masuk interface VLAN 100, lalu kita ketik IP access group block HTTP out. Oke, di sini kalian bisa lihat persentasenya sudah 100, yang artinya semua konfigurasinya sudah berhasil dilakukan. Oke, kita lihat
cek resultnya. Berhasil. Oke, sekian dari pembahasan saya kali ini tentang Superlab 2. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.